semuanya, sahabat Ontelis yang ada di Indonesia dan yang pasti sahabat rakyat kecil. Masih bersama saya Daniel dan tetap stay tune di Sepeda Rakyat Kecil dan saksikan ulasan-ulasan yang menarik berikut ini. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana tips untuk memilih dan membeli sepeda ontel. Nah, saya rasa beberapa dari kita cukup familiar dengan hal tersebut, namun sekali lagi ada beberapa item yang perlu diperhatikan di dalam memilih dan membeli sepeda ontel. Saya berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe. Bahasan kali ini saya persembahkan untuk Bapak Safrudin Jalal atau biasa dikenal nama Igotub, teman-teman. Nah, beliau ini seorang advokat yang berada di Palopo, Sulawesi Selatan, yang menurut saya beliau adalah orang yang luar biasa yang mensupport sepeda rakyat kecil untuk berkembang sampai saat ini gitu ya. Beliau selalu memberikan masukan untuk saya, beliau selalu mengembangkan apa yang perlu dikembangkan untuk channel ini gitu ya. Thank you. Dan ini materi ini itu yang ditanyakan oleh beliau gitu ya. Materi ini ditanyakan oleh beliau, kira-kira memilih sepeda itu seperti apa sih? Membeli sepeda itu seperti apa sih? Nah, thank you Pak Saifuddin Jalal buat masukannya. Sehat terus dan tetap semangat dalam bersepeda. Oke, yang pertama yang mau kita bahas adalah membeli sepeda. Nah, kalau kita ngomongin tentang membeli sepeda, ada dua unsur yang bisa kita lakukan dalam membeli sepeda, yaitu pertama membeli secara online dan yang kedua membeli secara offline atau datang langsung. Yuk kita bahas. Kalau kita membeli sepeda secara online, kita tetap harus berhati-hati, teman-teman. Kenapa? Karena saya sendiri pun yang sudah bermain sepeda dari tahun 2006 sampai hari ini kadang juga masih tertipu oleh beberapa item-item atau bahkan transaksi-transaksi online. Apa yang harus pertama kita cermati dalam berbelanja online? Yaitu yang pertama, pastikan terlebih dahulu teman-teman melihat foto secara detail sepeda tersebut. Ya jelas dong, kalau kita ngomong membeli sepeda, usahakan untuk melihat foto-foto yang selengkap mungkin, teman-teman. Teman-teman bisa mencoba untuk menanyakan, yang kedua, teman-teman bisa mencoba untuk menanyakan ke penjual tersebut apakah sepeda tersebut memiliki riwayat-riwayat tertentu. Misalkan ada sambungan las baru, ada patah, keropos, terus kemudian silir itu artinya adalah tidak senter, teman-teman. Jadi roda depan dengan roda belakang tidak senter gitu ya, tidak lurus. Nah seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa bertanya kepada penjualnya. Nah yang paling utama lagi, setelah teman-teman sudah banyak bertanya, usahakan teman-teman untuk melakukan video call gitu ya dengan penjual tersebut. Kenapa? Karena kembali saat kita video call, yang pertama kita bisa bersilaturahmi, teman-teman. Bisa saling mengenal antara pedagang tersebut dengan teman-teman sendiri. Yang kedua, teman-teman bisa memastikan bahwa barang itu adalah milik penjual tersebut gitu ya, bukan barang orang lain yang dijualkan. Sehingga teman-teman bisa langsung melihat, oh ternyata barangnya seperti ini, barangnya seperti ini saat di video call, teman-teman. Yang keempat, teman-teman, yang keempat adalah ini yang agak unik ya, teman-teman ya. Pastikan bahwa pertemanan pedagang tersebut banyak gitu ya. Misalkan kalau teman-teman berbelanjanya di Facebook, maka teman-teman bisa cek mutual friend-nya atau pertemanannya itu berapa, dan bisa dilihat juga dia berteman dengan siapa aja. Pastikan itu, teman-teman. Karena apa? Karena saya pun pernah tertipu gitu ya, dengan waktu itu saya beli di Instagram, followernya dia hampir 4.000 sekian, dan dia juga ikut memfollow orang itu lebih dari 6.000 orang. Ternyata itu adalah sebuah akun abal-abal, teman-teman. Dan waktu itu saya tertipunya cukup lumayan gitu ya. Jadi bagi saya, sekali lagi, tertipu itu adalah pembelajaran buat saya supaya saya lebih berhati-hati dalam membeli sepeda. Oke, yang kelima, kalau teman-teman tadi yang keempat itu adalah melihat mutual friend-nya atau banyak pertemanannya. Yang kelima, teman-teman coba tanyakan ke teman-teman yang lain tentang track record penjual tersebut. Gitu ya, teman-teman bisa menanyakan kira-kira penjual dengan nama A atau B atau C ini memiliki record yang baik atau tidak.
gitu ya. Misalnya teman-teman bisa berkontak-kontak dengan orang lain atau bertelepon-teleponan dengan orang lain yang mungkin salah satunya adalah teman yang bersangkutan, pedagang tersebut, teman-teman. Oke, yang keenam, yang terakhir, kalau teman-teman merasa masih dari angka 1 sampai angka 5 tips yang saya berikan ternyata masih juga merasa bahwa sepertinya saya masih belum yakin dengan penjual atau pedagang tersebut, teman-teman bisa gunakan rekening bersama, Rekber, atau disingkat Rekber gitu ya. Teman-teman bisa manfaatkan itu. Biasanya di beberapa grup Facebook itu juga menyediakan rekening bersama, teman-teman. Teman-teman bisa membeli terus kemudian menyerahkan uang tersebut kepada akun pemilik dari akun grup tersebut. Terus kemudian setelah barang sampai, baru uang teman-teman diserahkan kepada pedagang tersebut. Jadi biasanya menggunakan seperti itu, teman-teman. Itu option paling terakhir saat teman-teman merasa bahwa saya kurang yakin dengan penjual ini. Nah, kalau itu tadi ngomongin tentang beli online, teman-teman. Nah, sekarang ngomongin tentang beli offline. Nah, kalau beli offline jelas lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Kalau kita ngomong untungnya, saat kita beli secara offline, enaknya kita bisa langsung lihat langsung, teman-teman. Barangnya dilihat, terus diamati gitu ya. Ada yang las-lasan baru, ada yang pernah patah, atau ada yang frame-nya bengkok atau dan sebagainya. Teman-teman bisa cek langsung gitu ya. Nah, tipsnya adalah yang pertama, kalau teman-teman berbelanja secara offline, yang pertama adalah datangi rumahnya, teman-teman. Ya, jangan pernah mau diajak COD di tengah jalan. Kenapa? Karena COD di tengah jalan kita kadang-kadang saling tunggu. Kadang kalau pedagangnya datang duluan, maka pedagangnya mengira bahwa kita pembeli tidak serius gitu ya kalau kita seandainya terlambat. Atau bahkan kalau saat kita datang duluan, malah kita mengira pedagangnya yang tidak serius untuk menjual barangnya. Jadi langkah paling enak adalah sekalian datangi rumah penjual tersebut, teman-teman. Yang kedua adalah cek kondisi fisik. Ya, tadi udah saya ulas ya, cek kondisi fisik. Yang ketiga, lakukan penawaran secara langsung, teman-teman. Jadi enaknya kalau kita beli langsung offline atau datang ke tempatnya, lakukan dengan nawarnya secara langsung gitu ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Nah, di sini pasti banyak mekanisme cara teman-teman untuk mendapatkan harga yang termurah saat ngomongin tentang berbelanja offline. Tipsnya adalah lihat matanya. Lihat matanya ya, teman-teman ya, lihat matanya. Kenapa lihat matanya? Karena dari mata itulah terpancar kejujuran, teman-teman, biasanya ya. Belilah secara offline. Yang keempat, teman-teman bisa juga minta harga khusus gitu ya. Kalau ngomongin tentang harga khusus, apa itu artinya harga khusus? Harga khusus itu adalah harga di mana kita tidak pakai ongkir gitu ya. Kalau beli online itu pasti ada jasa ongkos kirimnya. Nah, kalau belinya secara offline, kita ngomong aja, Mas kan nggak pakai ngirim gitu ya, boleh ndak kalau seandainya dipotong lagi karena tidak pakai biaya kirim. Nah, itu tadi tips-tips yang menurut saya saat kita membeli sepeda dengan kondisi online dan offline harus diwaspadai, teman-teman. Nah, kalau tadi itu adalah membelinya, nah sekarang adalah memilih sepedanya, teman-teman. Nah, kalau memilih sepeda, itu saya punya beberapa tips untuk melihatnya. Pengen tahu tipsnya apa aja saat kita ingin memilih sepeda yang paling tepat dengan kita? Yuk ikuti bersama-sama.